Nah, ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menantang siapapun, bahkan sampai detik ini yang masih ada di dalam keraguan tentang Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran benar-benar firman Sang Pencipta. Maka tantangan Allah jelas, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran. Lalu, adakah yang menjawab tantangan ini? Ternyata ada. Waktu itu ada seorang bernama Musailamah yang mencoba menandingi surat Al-Fil. Ia membuat sebuah ayat palsu. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu dhanabun wa thilun wa khurtumun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Bagaimana isi syair dari ayat yang dibuat oleh Musailamah? Apakah diakui oleh banyak orang? Ternyata tidak. Banyak orang justru mentertawakan syair yang dibuat oleh Musailamah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mencoba menantang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Sungguh telah kami berikan kepadamu gundukan tanah, maka salatlah dengan suara keras. Sungguh yang mencelamu adalah orang kafir. Itulah beberapa ayat palsu yang dibuat oleh Musailamah, yang harapannya ia bisa menandingi Al-Quran. Tetapi pada faktanya tidak ada satupun orang yang mengakui keindahan syairnya. Tidak ada satupun orang yang mengakui bahwa ayat yang dibuat Musailamah ini bisa menandingi Al-Quran. Semua sepakat bahwa Al-Quran tidak tertandingi dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, dan dari sisi keindahan syairnya. Hingga akhirnya Musailamah pada waktu itu kemudian dijuluki Nabi palsu, dan ia mendapatkan julukan Musailamah Al-Kadzdzab atau sang pendusta. Maka ayah muda pejuang buah hati yang dirindukan surganya Allah, zaman saat ini, zaman sekarang bukanlah zaman syair seperti dahulu kala. Zaman saat ini adalah zaman di mana ilmu dan pengetahuan teknologi modern berkembang begitu pesat. Yang menjadi pertanyaan, tentu Al-Quran harus lolos uji kelayakan jika dilihat dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Apakah Al-Quran lolos dan selaras dengan teknologi modern? Tentu saja. Banyak sekali para ilmuwan yang kemudian mendapatkan inspirasi ketika mereka membaca Al-Quran. Banyak keajaiban yang ditemukan di zaman modern ini. Banyak penelitian yang hanya bisa diteliti dengan menggunakan alat canggih, ternyata sudah lebih dulu dicantumkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Di antaranya adalah ledakan raksasa atau yang kita kenal dengan istilah Big Bang. Hingga 100 tahun yang lalu, banyak orang meyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta. Lalu pada tahun 1927, muncullah teori Big Bang dari seorang astronom bernama George Lemaitre dari Belgia. Dia mengatakan bahwa dahulu kala, alam semesta dimulai hanya sebagai satu titik atom yang sangat kecil. Hal ini diperkuat presentasi Albert Einstein bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Fenomena ini ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran yang muncul 1400 tahun yang lalu sebelum terungkapnya teori Big Bang. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kemudian penemuan yang berikutnya adalah tentang garis edar tata surya. Pada tahun 1609, seorang ilmuwan Jerman bernama Johannes Kepler juga mengungkapkan teorinya yang disebut astronomia nova. Dalam teorinya, planet-planet di tata surya tidak hanya berputar di garis edarnya, namun juga berputar pada porosnya. Ternyata hal ini sudah Allah sebutkan lebih dulu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33.
Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Kemudian penemuan yang berikutnya adalah adanya api di dasar lautan. Pada pertengahan 1990, ada seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbakovic dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut dengan kapal selam khusus sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami, dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Dan lagi-lagi, fakta ini sebenarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, di dalam Quran Surat At-Tur ayat 6. Dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Kemudian ada fenomena unik yang ditemukan di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik belum lama ini, yaitu dua air laut yang tidak menyatu. Ketika dua lautan ini bertemu, tetapi airnya mempertahankan sifat individunya masing-masing, seperti suhu, warna, dan kepadatan. Di dalam Al-Quran ternyata juga sudah disebutkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwa ada dua lautan yang saling bertemu, namun di antaranya ada batas yang tidak saling melampaui masing-masing. Disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Bukan hanya itu saja, banyak kata-kata di dalam Al-Quran ternyata berpasang-pasangan. Kata dunia dan akhirat masing-masing disebutkan 115 kali. Kata setan dan malaikat masing-masing disebutkan 88 kali. Kata neraka dan surga masing-masing disebutkan 77 kali. Kata zakat disebutkan 32 kali. Demikian juga dengan kata berkah, juga disebutkan sebanyak 32 kali. Kata perempuan disebutkan 23 kali, sedangkan kata laki-laki juga disebutkan 23 kali. Yang artinya, jika dijumlahkan 23 ditambah 23, jumlahnya adalah 46. Dan tahukah ya Bunda, 46 ini adalah jumlah kromosom yang ada di dalam tubuh manusia, yang masing-masing 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Ada keajaiban lain yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki rasio yang sebanding dengan fakta yang ada. Contohnya di dalam Al-Quran ada kata bahr yang artinya lautan, ternyata disebutkan 32 kali. Sedangkan kata al-bar yang berarti adalah daratan disebutkan 13 kali, yang jika dijumlahkan 32 ditambah 13 maka hasilnya menjadi 45, yang jika kita hitung secara persentase maka bagian untuk laut adalah 32 dibagi 45 atau sama dengan 71,11%. Sementara itu daratan memiliki bagian persentase sebesar 13 dibagi 45 atau 28,22%. Dan tahukah ayah bunda, perbandingan antara keduanya menunjukkan proporsi yang sebenarnya antara lautan dan daratan di bumi berdasarkan perhitungan sains modern. Maka ayah bunda pejuang masa depan buah hati, jika detik ini kita masih meragukan bahwa Al-Quran firman Sang Pencipta, maka bukti apa lagi yang ingin kita harapkan? Sementara banyak fenomena yang hari ini ditemukan dan hanya bisa diteliti dengan alat modern ternyata sudah lebih dulu dicantumkan di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran sudah lebih dulu turun 1400 tahun yang lalu. Maka ayah bunda, jika detik ini kita semakin yakin bahwa Al-Quran tidak mungkin buatan manusia, mustahil karangan Muhammad, dan pasti adalah karya Sang Pencipta, maka kita bisa bertanya kepada Al-Quran, apa tujuan Sang Pencipta menciptakan diri kita? Ternyata ketika kita pelajari Al-Quran, kita berhasil menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan, untuk apa kita diciptakan. Allah firmankan di dalam Al-Quran,
surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ayah bunda, ternyata kita berhasil menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan kita, atas kebingungan kita, untuk apa kita semua diciptakan di dunia ini. Jelas di dalam Al-Quran, buku petunjuk kehidupan kita, kita temukan jawaban bahwa hidup kita tidak lain tidak bukan melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara ibadah tentu sangat luas maknanya, bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, umroh, dan haji saja. Ibadah dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memang ada dalilnya, diniatkan memang murni untuk ibadah, dan sudah Allah tentukan tata caranya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain tata cara sholat, zakat, puasa, umroh, haji, dan lain sebagainya. Tetapi kita ingat, ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang pada dasarnya bukan murni sebagai sebuah ibadah, melainkan sebuah kegiatan yang mubah atau yang boleh kita lakukan, tetapi kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah ibadah, antara lain bekerja, makan, minum, bahkan hingga tidur. Ini semua pada dasarnya bukan merupakan sebuah bentuk ibadah. Tetapi kemudian ketika kita luruskan niat untuk ibadah kepada Allah, maka setiap aktivitas makan kita, setiap aktivitas minum kita, bekerja, bahkan ketika kita tidur, ini bisa menjadi sebuah sarana ibadah. Termasuk dalam hal ini ketika kita menjalani kehidupan, membersamai anak-anak kita, membimbing mereka, mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang menolong kedua orang tuanya, menolong agamanya, membantu umat. Maka setiap tetes keringat kita, setiap kesabaran kita membina anak-anak kita, maka setiap detik itulah insya Allah, semoga Allah catat sebagai sebuah ibadah yang luar biasa. Maka ayah bunda, pejuang masa depan buah hati, dengan memahami tujuan hidup untuk ibadah, kita akan mudah menjalani kehidupan ini. Bukan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Allah. Dan semua aktivitas kita, khususnya ikhtiar kita, mendidik buah hati kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat, dan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla saja. Maka mari sekali lagi ayah bunda, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesabaran, kekuatan, semangat di dalam membersamai buah hati kita, anak-anak kita, tumbuh besar, berkembang, tumbuh dewasa, tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah, yang bermanfaat bagi orang tuanya, negara, dan agama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa membuat kita terus bersemangat mencari ridhonya Allah, bersemangat di dalam mendidik anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.